Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai, salam sehat dan sukacita dalam Kristus. Senang sekali saya Teresa Wina bisa menjumpai kembali Anda pada Oase Rohani Katolik hari ini. Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan, menggali inspirasi iman sebagai bekal bagi kita mengarungi padang gurun kehidupan. Kita akan dibimbing oleh Romo-Romo yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Kali ini kita akan dibimbing oleh Romo Blasius Sumario SCY. Romo Blasius, terima kasih sudah hadir ya Romo. Terima kasih Bu Wina dan selamat jumpa. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan memperbarui semangat hidup kita berdasarkan firman Tuhan hari ini. Amin. Kita mulai dengan doa pembuka ya Romo, tolong dipimpin Romo, silakan. Marilah kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau mengendaki agar kami berbalik kepadamu. Bukalah hati kami untuk menerima Putramu sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Antifon pembuka, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Bacaan dari kitab kedua Tawarikh, bab 24 ayat 17 sampai dengan 25. Sesudah Imam Yoyada meninggal dunia, para pemimpin Yehuda datang menyembah raja. Sejak itu, raja mendengarkan mereka. Mereka meninggalkan rumah Tuhan, Allah nenek moyang mereka, lalu beribadahlah mereka kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Lalu Roh Allah menguasai Zakaria, putra Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, "Beginilah sabda Tuhan. Mengapa kalian melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kalian tidak beruntung? Oleh karena kalian meninggalkan Tuhan, maka Ia pun meninggalkan kalian." Tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap Zakaria, dan atas perintah raja, mereka melempari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Raja Yoas tidak ingat akan kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada ayah Zakaria itu terhadap dirinya. Ia membunuh putra Yoyada itu, dan pada saat kematiannya, Zakaria berseru, "Semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas." Pada pergantian tahun, tentara Aram maju menyerang Yoas dan masuk ke Yehuda dan Yerusalem. Dari bangsa itu, semua pemimpin habis dibunuh, dan segala jarahan dikirimkan mereka kepada raja negeri Damsyik. Walaupun tentara Aram itu datang dengan orang sedikit, namun Tuhan menyerahkan tentara yang sangat besar kepada mereka, karena orang Yehuda telah meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Demikianlah orang Aram melakukan penghukuman kepada Yoas. Ketika orang Aram pergi, Yoas ditinggalkan dengan luka-luka berat. Lalu para pengawalnya mengadakan persepakatan terhadap dia karena darah putra Imam Yoyada. Mereka membunuh Raja Yoas di atas tempat tidurnya. Ia mati dan dikuburkan di kota Daud, tetapi bukan di makam raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan dari Mazmur 89. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya. Engkau berkata, "Telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku, aku telah bersumpah kepada Daud hambaku,
Aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya dan membangun tahtamu turun-temurun. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia, dan perjanjianku dengannya akan kupegang teguh. Aku akan menjamin kelestarian anak cucunya sepanjang masa dan tahtanya seumur langit. Aku akan memelihara kasih setiaku kepada dia untuk selama-lamanya. Jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku dan mereka tidak hidup menurut hukumku, jika ketetapanku mereka langgar dan perintah-perintahku tidak mereka patuhi, Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya. maka akan kubalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaan. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kini kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil Suci, diawali dengan bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Kristus telah menjadi miskin, sekalipun ia kaya, agar berkat kemiskinannya kalian menjadi kaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 6 ayat 24 sampai dengan 34. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kalian makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kalian pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, toh diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kalian jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kalian yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapakah kalian khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo di dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan esok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kalian, hai orang yang kurang percaya? Maka janganlah kalian khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai?
Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kalian khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah bersama-sama membaca firman pada hari ini, dan mari kini kita mempelajari apa yang bisa dipelajari dari pesan-pesan Kristus yang bisa membawa kabar sukacita bagi kita. Romo Blasius, silakan Romo, dari bacaan pertama dulu kita bisa belajar apa, Romo? Terima kasih Bu Wina. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita bergembira bersyukur karena di dalam warta keselamatan hari ini, terutama dalam bacaan yang pertama, kita diingatkan bahwa kita ini manusia rohani, yaitu pribadi yang sungguh percaya kepada Tuhan, namun sekaligus juga kita manusia sosial yang hidup dan berkarya bersama dengan orang-orang sekitar kita. Nah, sekarang yang mau ditegaskan kepada kita bahwa kehidupan rohani itu menjadi suatu pola kebutuhan dalam hidup kita. Bukan karena imamnya, tetapi karena kita mempunyai suatu kebutuhan yang sungguh menghantar kita untuk bersama dengan Tuhan. Dalam bacaan pertama tadi, penulis kitab Tawarikh mengungkapkan cukup jelas. Mereka itu beribadah hanya karena imamnya, yaitu Imam Yoyada. Nah, setelah imam itu meninggal, mereka tidak lagi beribadah. Dan mereka juga tidak setia kepada Allah. Namun mereka sudah percaya kepada dewa-dewa yang lain. Sudah menyembah berhala. Nah, karena itulah akhirnya kita juga bisa melihat kekuatan mereka sebagai bangsa mulai runtuh dan hilang. Karena pertama-tama mereka itu meninggalkan Allah di dalam hidup dan mempercayakan diri kepada kekuatan-kekuatan lain. Nah, dalam konteks semacam ini, Tuhan mencoba menyadarkan mereka. Tadi diungkapkan cukup jelas, tentara Aram itu hanya sedikit, tapi bisa mengalahkan tentara mereka yang begitu besar jumlahnya. Karena Tuhan menyerahkan mereka kepada orang-orang Aram ini yang sedikit itu. Kebalikan dari zaman dulu yang Daud dan waktu zaman siapa juga gitu ya, Romo? Ya, kita bisa melihat bahwa kejayaan Daud itu karena mereka memang mempunyai suatu relasi dengan Tuhan, maka Tuhan memberikan rahmat kepada dia. Ya. Sehingga Daud yang kecil itu bisa mengalahkan Salomo yang begitu besar. Yang juga akhirnya kita bisa melihat Goliat yang begitu perkasa, gagah, dikalahkan oleh Daud. Ya. Karena Daud sungguh setia pada Tuhan dan dia mempunyai kekuatan. Sementara tadi juga kita bisa melihat orang Aram hanya sedikit tentaranya, tapi Tuhan menyerahkan. Bangsa yang besar itu mau menyadarkan bahwa di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Segalanya itu dikaruniakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, karena itu juga tadi kita bisa melihat anak dari Yoyanda tadi mengajak, mengingatkan Israel untuk kembali setia pada Tuhan. Karena itu seruannya cukup jelas dan bagi kita menohok kita semua. Carilah Tuhan maka kamu akan mendapatkan, atau juga selama kita mencintai Tuhan, Dia akan bersama dengan kita. Tapi kalau kita meninggalkan Tuhan, Dia pun akan meninggalkan kita. Belajar dari pengalaman mereka itu mau diungkapkan kembali. Karena mereka meninggalkan Tuhan, kekuatan tentara yang begitu besar nggak ada artinya dikalahkan oleh kelompok yang kecil. Ya. Karena itu tadi kita bisa melihat Zakaria sebagai anak dari Yoyanda tadi berseru, kita jangan meninggalkan Tuhan.
Kalimat itu kok agak apa? Kalau kita baca Mazmur kan, aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya. Jadi seolah-olah di sini kasih setia Tuhan tuh selama-lamanya gitu ya Romo. Tapi kalau kalimat Zakaria tadi, seolah-olah kalau kita meninggalkan Tuhan, ya Tuhan meninggalkan kita juga gitu. Seolah-olah kok tidak setia lagi gitu. Penjelasannya bagaimana Romo? Baik sekali Bu Wina dan sahabat Auserone Katolik yang terkasih, Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Maka kalau janjinya dia akan setia selama-lamanya, itu akan selalu diwujudkan. Nah sekarang permasalahannya, mereka itu sudah meninggalkan Tuhan, berarti tidak mau dicintai. Nah karena mereka tidak mau dicintai, Tuhan akhirnya membiarkan. Dan di sini akhirnya kita juga bisa melihat kelak mereka mengalami kesulitan dan tantangan baru mereka sendiri kembali kepada Tuhan. Nah sekarang bisa kita perhatikan di dalam keluarga, kita juga melihat orang tua itu mencintai sama untuk seluruh anaknya, begitu mengasihinya. Tapi juga tidak semua anak ternyata bisa menerima kasih orang tua itu. Ada beberapa yang justru menolak dan meninggalkan orang tua. Yeah. Nah dengan demikian Bapak Ibu nggak bisa apa-apa karena mencintai diberikan secara total untuk mereka menolak. Maka Bapak Ibu hanya bisa berdiam. Jadi bukan meninggalkan, cuman mungkin ya tidak bisa lagi tidak bisa lagi memegang atau memelihara karena sudah ditinggalkan ya Romo ya. Ya ini karena niat baik mau diberikan untuk mendukung anak ini, tapi mereka nggak mau, maka didiamkan saja. Dan faktanya nanti misalnya mereka mengalami tantangan kesulitan, itu mereka kembali pasti akan diterima oleh orang tua dengan senang hati. Seperti kita melihat dalam Injil kan juga Tuhan Yesus mengungkapkan seorang anak bungsu yang minta warisannya, kemudian dia memboroskan setelah sadar akan tindakannya, dia ingin kembali sebagai upahan dari bapaknya, tapi justru diterima sebagai putranya, bahkan dipestakan cukup istimewa. Nah juga dalam keluarga kita juga sadar, orang tua pasti juga akan menerima anaknya meskipun besar sekali kesalahannya. Dan demikian juga kita mau disadarkan bahwa ketika kita berdosa meninggalkan Tuhan, kita dibiarkan oleh Dia. Tapi ketika kita bertobat, datang kepada Tuhan, kita diterima dengan sukacita, diberi rahmat yang kita butuhkan. Nah, karena itu juga bisa kita sadari bahwa sungguh kalau kita meninggalkan Tuhan, kita akan dibiarkan. Tapi kalau kita selalu mencari Tuhan, Dia akan menjumpai kita. Ada kaitannya dengan kehendak bebas yang Tuhan memang kasih untuk kita ya Romo ya? Memang benar, kita diberi akal budi dan hati nurani oleh Tuhan, dan Tuhan tidak pernah mendikte kita. Tapi Dia selalu memberikan sabdanya, kita berpikir, kita merasakan, baru kita bisa menanggapi sabda itu dengan baik. Tapi kalau kita membiarkan, mengabaikan apa yang diungkapkan Tuhan kasihnya kepada kita, Tuhan juga membiarkan kita. Nah, ini yang kita sadari, kita perhatikan. Namun yang juga menarik dalam bacaan pertama kitab Tawari hari ini, bagi kita sungguh mengagumkan. Bahwa orang yang meninggalkan Tuhan itu akan kehilangan segalanya. Tadi mereka kehilangan kekuasaan, karena tentaranya dikalahkan oleh tentara yang lain. Tetapi Raja Yoas tadi, setelah kematiannya, dia ini juga dikuburkan di kota Daud, di Bethlehem. Tapi bukan di makam para raja, di tempat yang lain. Nah sebenarnya itu mau mengungkapkan pengalaman di tengah masyarakat juga, kalau kita meninggalkan Tuhan, hidup kita pun akhirnya tidak diperhatikan, tidak dihargai oleh orang lain. Tidak diberkati juga ya Romo ya? Ya, itu yang kita lihat, kita sadari. Namun kalau kita bersama dengan Tuhan, itu juga kita akan merasakan kekuatan dan rahmat Tuhan dalam hidup kita. Nah, di sini yang kita sadari, menghidupi iman yang diwujudkan dalam cinta kasih, justru kita akan diperhatikan oleh orang lain, dikembangkan perjalanan dukungan untuk kita semua. Tapi kalau kita meninggalkan itu semua, kita juga akan merasakan bahwa rahmat Tuhan itu
tidak bekerja dengan baik dalam hidup kita. Nah, di sini yang akhirnya juga bagi saya sendiri merasakan, saya menghayati hidup sebagai imam, umat juga sungguh menghargai. Tapi kalau saya tidak sebagai imam, pasti juga tidak akan diperhatikan. Nah, yang kita sadari, kita perhatikan bahwa sungguh di sini kita menghayati relasi kita dengan Tuhan, kemudian kita akan mendapatkan rahmat yang kita perlukan, dan kalau kita mengungkapkan iman itu dalam cinta kasih, kita akan diterima, didukung oleh banyak orang, bahkan juga dikagumi oleh banyak orang. Amin, Romo. Dan kalau tadi di ayat ini kan disebutkan ada yang mengingatkan Raja Yoas, sebetulnya Zakaria itu ya, Romo. Kalau kita di zaman sekarang tidak ada nabi-nabi, tapi mungkin dari apa, Romo? Dari teman atau dari apa yang mengingatkan kalau kita sudah agak jauh dari Tuhan gitu ya, Romo? Ya, pertama kita diingatkan oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu selalu hadir dalam hidup kita, dalam hati nurani kita. Jadi ada perasaan tidak nyaman, tidak enak kalau melakukan suatu hal gitu, Romo? Ya, itu kan karena Roh Kudus. Tetapi juga Roh Kudus menggerakkan orang lain. Maka kalau kita mendapatkan suatu ungkapan dari sesama kita yang entah itu menunjukkan kelemahan kita, biasanya kita merasakan mengkritik kita, langsung menolaknya. Tidak. Justru kalau ada ungkapan seperti ini, kita bersyukur bahwa ditunjukkan sesuatu yang tidak kita sadari. Iya. Nah, itu kalau kita perhatikan dengan baik, justru kita akan mendapatkan suatu kesadaran bahwa apa yang saya hidupi ternyata dilihat orang lain dan itu nggak tepat. Nah, itu membuat kita juga mengadakan refleksi dan pembaruan diri. Nah, dengan demikian justru kita akan senang kalau ada orang yang menunjukkan sesuatu mengkritik kita. Iya. Dengan cara demikian kita akan semakin tumbuh dan berkembang. Dibandingkan hanya didiamkan orang lain, justru kita akan semakin terpuruk dan terperosok. Iya, betul. Nah, ini yang kita sadari, kita perhatikan. Karena itu dengan ungkapan-ungkapan sesama kita sebenarnya bersyukur, bergembira karena itu ungkapan kasih dari mereka untuk kita. Bisa terjadi mereka juga menjadi ungkapan kasih Tuhan untuk menolong, menegur, dan membimbing kita. Iya. Nah, itu yang akhirnya kita sadari bahwa sungguh seperti pemazmur, hanya pada Tuhan hatiku tenang. Maka di sini bersama dengan Tuhan itu kita mendapatkan berbagai macam rahmat, kekuatan dalam hidup kita, bahkan orientasi diri kita juga semakin mengarah kepada kesatuan dengan Dia sendiri. Amin. Terima kasih, Romo, diingatkan untuk terus bergantung dan dekat pada Tuhan. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih setia mengikuti Oase Rohani Katolik hari ini, masih bersama dengan Romo Blasius Sumario SCY dan saya Teresa Wina. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pesan ataupun saran ataupun mungkin ingin sharing iman yang pernah Anda alami, silakan di-email ke orkaj2021@gmail.com atau ke nomor WhatsApp 0881 0251 33438. Baik, mari kita lanjutkan. Romo, sebelum kita membahas bacaan Injil, boleh saya tanya sedikit yang tadi Romo sampaikan waktu membahas bacaan pertama. Romo katakan bahwa bangsa Israel waktu itu lalu setelah Imam Yoyada meninggal, lalu mereka berbalik gitu ya. Jadi Romo katakan tadi jangan bergantung pada figur pemimpin atau imam. Bolehkah Romo mungkin perdalam lagi? Seringkali kalau kita selalu ingat bahwa seringkali orang bilang, wah Romonya kalau khotbah nggak enak gitu, males ke gereja yang ini gitu, atau jam ini gitu, Romo. Oke, terima kasih Bu Wina dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Yang perlu kita sadari bahwa di dalam berbagai macam aktivitas rohani itu, kita ingin bertemu dengan Tuhan. Itu yang kunci utama. Sedangkan imam dan yang lainnya itu menjadi perantara kita untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, seandainya ada sesuatu yang bagi kita nggak serak, itu bukan menjadi penghalang bagi kita untuk bertemu dengan Tuhan atau untuk ibadat. Karena memang sungguh Allah itu membimbing kita. Nah, kalau ada sesuatu yang tidak baik, lebih bagus kita bicara terus terang dengan yang bersangkutan.
Karena itu juga ungkapan Tuhan Yesus, kalau ada sesuatu, baiklah engkau bicara 4 mata dulu. Nah, itu sesuatu yang bagi kita menolong kita. Ya. Nah, juga kita bukan mencari imam yang populer, imam yang terkenal, bukan. Ya. Tapi justru kita sendiri mencari Tuhan di dalam hidup. Kemudian, dalam konteks ini, siapapun imamnya, bagi kita itu perlu bersyukur bahwa Tuhan memberikan mereka untuk mengembangkan hidup rohani kita. Maka dari pengalaman bangsa Israel tadi, ketika Yoyanda meninggal, mereka tergantung pada imam, makanya nggak ada imam, mereka beralih ke tempat yang lain. Nah, itu yang tidak tepat. Maka bagi kita kalau sesuatu yang tidak benar, tidak serak, lebih baik kita bicara ya terus terang untuk mengoreksi, memperbaiki. Tapi di balik itu juga ada rahmat Tuhan yang selalu dilimpahkan melalui kehadiran mereka juga. Nah, itu akan menolong, membantu kita. Jadi selalu mencari Tuhan, kerendahan hati untuk menerima siapapun romonya ataupun pastornya, ya Romo. Ya, tapi kalau ada sesuatu yang tidak baik atau tidak serak, disampaikan terus terang. Nah, dengan demikian kita bukan mengkritik, bukan mengoreksi, tapi justru mencintai untuk tumbuh dan berkembang bersama. Ya, terima kasih Romo. Baik, kita lanjutkan ke yang bacaan Injil, Romo. Ada inspirasi iman apa, Romo? Silakan. Baik, Ibu Wina dan sahabat Oaserone Katolik yang terkasih, sebenarnya dalam Injil hari ini masih ada kaitan dengan bacaan yang pertama tadi. Tuhan Yesus ungkapkan, kita tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mamon. Nah, di sini yang bisa kita sadari bahwa kadangkala kita menaruh perhatian pada kekayaan yang bagi kita, pandangan kita, memberikan suatu kebanggaan, kebahagiaan, ketentraman. Justru kita juga bisa merasakan, banyak orang merasa tidak tentram karena banyaknya kekayaan. Takut dicuri, takut dikorupsi, lalu juga khawatir nanti bagaimana bisa mengembangkan lebih atau menyimpan dengan tenang dan sebagainya. Belum lagi kalau anak-anaknya saling rebutan. Nah, itu yang kita lihat, kita perhatikan dalam konteks pengalaman hidup kita. Tapi kalau kita sungguh mencari Tuhan, itu kita juga akan diberikan banyak hal. Maka Tuhan Yesus tadi menyadarkan kita, burung-burung itu tidak menanam, tapi selalu mendapatkan makanan tiap hari. Kemudian juga bunga bakung yang ada di ladang tidak meminta, justru warnanya indah dan memukau dibandingkan Salomo yang dengan pakaian kebesaran ternyata lebih indah dari bunga itu. Nah, di sini mau dinyatakan bahwa kehebatan kita, kalau kita perhatikan sebagai kesombongan, akan kalah dengan apa yang ada di alam kita. Nah, itu yang kita sadari, kita perhatikan dalam konteks ini. Maka dalam pengalaman kebaikan Tuhan yang begitu agung ini, kita diajak untuk berfokus, menaruh perhatian pada kehadiran Tuhan, dan akhirnya kita bersyukur bahwa Tuhan menganugerahkan segalanya itu. Maka ini yang juga menolong, membantu kita dalam konteks Injil hari ini sebenarnya diingatkan pada bagian sebelumnya, yaitu dalam bab 5. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Dengan demikian kita diajak untuk rendah hati di hadapan Tuhan, mempercayakan diri kepadanya, dan akhirnya kita juga bisa merasakan segala kebaikan yang diberikan Tuhan supaya kita tumbuh dalam iman, cinta kasih. Nah, ini akhirnya juga hal yang senada. Kita nggak perlu untuk menaruh perhatian secara khusus pada materi yang ada, karena itu akan dikaruniakan oleh Tuhan kepada siapapun yang sungguh mengandalkan Dia dalam hidupnya. Bukan berarti tidak bekerja ataupun malas ya Romo, ya tetap harus berusaha ya Romo. Kita tetap bekerja, karena pekerja itu patut mendapatkan upah. Nah, ini suatu yang bisa kita lihat bahwa kita tetap bekerja, tapi bukan berarti kita semata-mata bekerja hanya untuk mendapatkan sesuatu melupakan Tuhan. Nah, sekarang Bu Wina, ada hal yang ironis dalam kehidupan kita. Sebelum kita punya pekerjaan, kita mohon sungguh pada Tuhan supaya dikaruniakan pekerjaan, entah dengan novena, doa, dan sebagainya. Tapi setelah mendapatkan pekerjaan,
justru pekerjaan itu menjadi hambatan untuk bertemu dengan Tuhan. Iya, Saya seringkali nggak gitu. bisa bekerja karena saya masih bekerja. Iya. Saya nggak bisa ikut melayani karena masih bekerja. Hal yang lain juga yang ironis dalam kehidupan, terutama bagi oma opa, sebelum mempunyai cucu, dia selalu minta diberikan cucu dalam hidupnya. Tapi begitu dapat cucu, juga kita sadar, cucu ini yang menjadi alasan bagi mereka untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, dalam konteks ini kita disadarkan oleh Tuhan ini, kita tetap bahwa Tuhan itu menjadi fokus hidup kita, dan itu akhirnya akan mendapatkan banyak hal yang kita butuhkan dalam hidup kita. Di Alkitab ada yang itu ya, Yesus bilang, mana yang lain setelah dia menyembuhkan, kok yang kembali cuma satu gitu, yang lain kemana gitu ya Romo ya? Ya itu karena Tidak, yang satu itu yang bersyukur kepada Tuhan, tapi kalau yang lain tuh merasakan bahwa itu hal yang biasa. Setelah minta, lupa. Diberikan kepada, lupa bersyukur pada Tuhan. Ini sebenarnya sama dalam konteks ini. Tetapi yang juga bisa kita lihat, dalam Injil hari ini kita diajak untuk menghargai hidup. Tadi diungkapkan cukup jelas oleh Tuhan Yesus bahwa kita makan banyak hal yang bisa kita makan. Tapi tidakkah hidup itu lebih baik, lebih berguna dari makanan itu? Nah, di sini yang kita diajak untuk sungguh bahwa kita makan sebenarnya supaya kita hidup lebih sehat. Nah, sekarang kita juga banyak orang yang merasakan sekali kita mempunyai banyak hal yang bisa kita makan, maka makan apa saja. Nah, itu kalau tidak kita perhatikan hidup yang sehat juga, akhirnya kita juga mendapatkan banyak permasalahan kesehatan karena kelebihan makanan yang kita konsumsi. Jadi bukan hidup untuk makan, tapi makan untuk hidup ya Romo? Makan untuk hidup dan hidup yang sehat. Itu yang perlu kita sadari, seperti ungkapan tadi, waktu saya membaca ini tadi, kita disadarkan ini, bahwa Tuhan itu, makanan itu diberikan pada Tuhan supaya kita bisa hidup dengan sehat. Itu. Nah, yang itu yang kita perhatikan sangat. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting dari pakaian. Nah, itu yang kita diajak di sini, sungguh bahwa kita makan itu untuk hidup supaya sehat. Nah, itu sesuatu yang akhirnya menolong kita, membantu kita. Ada beberapa orang kalau dinasihati, boleh makan tapi jangan terlalu banyak. Dulu saya waktu kecil mau makan nggak ada. Sekarang ada, mau makan nggak boleh. Ungkapan-ungkapan yang kadang keliru. Kemudian juga, perutku sendiri kok makan nggak boleh. Nah, itu sesuatu yang padahal boleh makan, tapi porsinya harus dibatasi. Itu sesuatu yang bisa kita lihat, bisa kita perhatikan. Maka dalam Injil hari ini kita diajak untuk sungguh menghargai, menghormati hidup yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Juga pakaiannya sekedar kita gunakan, bukan itu yang lebih utama dari diri kita, tapi sungguh kita diajak untuk menghargai tubuh kita. Nah, itu satu yang bagi saya itu pesan hari ini sangat berbicara secara personal. Menghargai hidup dan kita makan secukupnya supaya kita bisa hidup dengan lebih sehat. Bacaan Injil ini kalau dikupas satu-satu banyak sekali ininya ya Romo, sub-sub yang bisa kita kembangkan. Yang mau juga ingin ditanyakan adalah yang di ayat terakhir Romo, ayat 33, maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalimat ini, kerajaan Allah dan kebenaran tuh menurut saya agak-agak abstrak. Mungkin Romo ada pengalaman dari umat atau yang bisa diberikan sebagai contoh lebih konkret, seperti apa sih kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itu, Romo? Nah, sebenarnya dalam akhir Injil ini Tuhan Yesus mau memfokuskan diri kita. Tadi kan juga banyak hal yang diungkapkan antara Tuhan dan Mamon. Kemudian tadi kita diajak untuk memfokuskan hidup kita yang dikaruniai ke Tuhan. Nah, sekarang kita diajak, kalau kita sungguh mencari dan bersatu dengan Tuhan, segala yang kita butuhkan itu akan dipenuhi. Karena Tuhan sendiri tahu yang kita butuhkan. Ini yang kita lihat, kita perhatikan dalam dinamika hidup. Nah, di beberapa tempat,
saya juga mempunyai pengalaman-pengalaman. Beberapa umat kalau diajak untuk terlibat dalam karya gereja itu merasa berat. Karena Sibuk atau apa? ya karena pekerjaan macam-macam alasannya. Nah, waktu itu ada seorang yang mau dipilih jadi ketua stasi, dia nggak mau karena pekerjaan. Saya katakan, Bapak, kita bekerja bersama untuk Tuhan. Pasti pekerjaanmu itu akan diberkati Tuhan, tidak akan kekurangan. Akhirnya dia menerima dengan senang hati, dan setelah bekerja, 6 bulan berikutnya, teman yang tidak pernah dia kontak selama SMA dulu, udah belasan tahun, akhirnya dia telepon. Lalu ngajak partner bisnis. Teman itu akan mengirimkan tiap 2 minggu sekali 1 truk telur, dan dia diminta untuk distribusi di daerahnya itu. Waktu survei dan sebagainya memungkinkan, maka diterima. Akhirnya istri dan anaknya yang menjadi pengedar telur itu, dan mereka juga akhirnya kredit mobil untuk usahanya itu, dan bapak itu tetap di perusahaannya, bekerja dengan baik. Nah, akhirnya untuk kuliah putra-putrinya, itu tidak khawatir lagi, karena sudah mengalir begitu jelas. Ada tambahan gitu Ada ya, tambahan dan cukup besar dibanding gajinya yang sebenarnya. Iya. Nah, dia akhirnya merefleksikan, benar, setelah saya bekerja untuk Tuhan, yang dulu saya khawatirkan, sekarang tidak, karena Tuhan memberkati. Kenalannya jadi lebih banyak juga ya, Romo ya? Kenalan banyak dan orang yang ditolong juga banyak. Tapi yang dia heran itu, teman SMA nggak pernah kontak, kok tahu nomornya. Dan akhirnya bisa menjadi partner bisnis itu. Nah, akhirnya dia refleksikan, memang benar, bekerja untuk Tuhan, apa yang dia butuhkan dipenuhi. Amin. Nah, ini yang kita juga diajak tadi, memfokuskan diri untuk Tuhan, melayani Tuhan dengan sukacita, pasti juga hidup dan keluarga kita terberkati dan penuh kebahagiaan. Amin, Romo. Terima kasih, Romo. Mungkin untuk menutup pembahasan hari ini, boleh Romo kasih kesimpulan benang merah dari bacaan pertama dan bacaan Injil, Romo. Silakan. Terima kasih Bu Wina dan saudara sahabat OASE Katolik yang terkasih. Kita sadar bahwa sungguh kalau kita hidup dalam iman dan diwujudkan dalam cinta kasih, maka kehidupan kegembiraan kebahagiaan itu akan mengalir dalam pribadi kita. Dan juga kita akan mempunyai banyak sahabat dan kita semakin terlibat di dalam kehidupan menggereja, karena juga Tuhan mengajak kita untuk menjadi duta damai, duta cinta kasih. Kemudian juga kita diajak mewartakan sabda supaya semakin banyak orang yang mendengar dan percaya terbantu untuk berkembang. Kemudian kalau kita mempunyai kelemahan kerapuan, jangan khawatir. Dengan usaha pertobatan kita, Tuhan mendatangkan rahmat yang istimewa. Amin. Terima kasih, Romo. Diingatkan untuk terus dekat dengan Tuhan, menjadi duta damai dan duta kasih dimanapun kita berada. Mari kita tutup dengan doa penutup dan mohon berkat nanti, Romo. Silakan, Romo. Marilah kita bersyukur dan kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah mengenyangkan kami dengan sabda-Mu dan membimbing kami untuk menyadari kehadiran-Mu di dalam kehidupan yang melimpahkan berkat dan rahmat untuk kami semua. Dan itu semua yang menjamin hidup kami dan keselamatan kami. Semoga kami juga mau dan mampu berbagi rejeki, cinta kasih, demi kesejahteraan bersama. Sambil mengharapkan damai sejahtera-Mu yang abadi. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Hidup, karya, doa, dan seluruh anggota keluarga kita selalu diberkati oleh Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, Romo. Semoga Tuhan selalu memberkati karya dan pelayanan Romo. Kita ucapkan juga terima kasih kepada segenap pimpinan, pengurus, dan tim teknis OASE Rohani Katolik yang telah mendukung hingga acara ini bisa berlangsung dengan lancar. Pada sahabat OASE Rohani Katolik yang terkasih semua, kita akan jumpa lagi di edisi mendatang. Salam sehat dan sukacita dalam Kristus.